Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang stand-up komedian yang dikenal dengan image dia sebagai Katolik garis keras. Ini dia Priska Barusegu. Sebelum ia mengenal dunia stand-up, Priska melewati momen berat dalam hidupnya ketika harus kehilangan sang ayah tercinta. Di mana pada saat itu, Priska juga harus berpikir bagaimana caranya ia harus menghidupi adik-adiknya yang masih kecil agar tidak putus sekolah. Tetapi ketika ia ingin mengambil keputusan merantau untuk mencari pekerjaan, ia justru tidak mendapatkan restu dari sang ibu. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja bisa klik tombol subscribe, atau kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Di sini udah ada QR code yang bisa kalian foto, dan ini akan membawa kalian ke online store kita. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian udah pakai official merchandise dari kita, upload ke Instagram kalian dan tag @DanielMananta_Network. Hari ini kita punya tetangga yang sangat lucu seharusnya. Langsung aja tetangga kita yang Katolik garis keras, Priska Barusegu. How are you, Priska? Puji Tuhan, baik. Yes, thank you. Lo emang ya branding lo Katolik garis keras ya? Udah ya? Itu branding, aduh, jadi diaminkan ya jadinya ya. Iya. Jadi kayak maksudnya itu saya gak seniat itu bikin branding itu, maksudnya saya pikir itu diksi yang lucu gitu kan. Kayak datang dari sesuatu yang kontra itu biasa lucu. Maksudnya kan Katolik lu minoritas, tapi lu berani bilang garis keras, kayak oh apaan lu berani-beraninya. Gue pikir itu lucu di awal. Kesini-sini diseriusin sama orang-orang, ya sudah. Katolik garis keras lah saya ini udah jadinya. Berarti kalau misalnya lu Katolik garis keras, kemarin nonton dong pas Paus Franciscus datang? Tidak. Itu kan berarti kan gak branding. Gak garis keras juga, Iya Priska. kan artinya. Ya makanya saya bilang ini branding yang tadinya cuma diksi yang saya pikir lucu, diaminin sama orang-orang. Ya saya juga merasa jadi harus jadi Katolik garis keras nih. Tapi itu jadi berat banget gak sih? Jadi kayak berat kan? Iya. Lo karena udah membawa agama gitu, kayak lo mempunyai sebuah tanggung jawab untuk memperlihatkan ke orang bahwa gue adalah seorang Katolik yang baik dan benar karena gue garis keras. Ini sosok Katolik nih harusnya kayak gini nih gitu. Jadi beban sendiri sih. Iya. Ya benar. Dan saya berusaha keluar dari situ, cuman selalu ketarik lagi, jadi ya. Cuman klarifikasi, kemarin saya pengen banget ikutan yang Paus ya gitu-gitu. Cuman acaranya itu bertepatan sama kita tuh ada festival stand up besar se-Indonesia di Jogja, itu 2 tahun sekali. Dan saya itu juga semuanya tuh udah di planning 2 tahun sebelumnya. Jadi maksudnya saya duluan dapat jadwal itu 5 hari di Jogja, itu baru ada keluar jadwal Bapak Paus kesini. Saya mau cancel, tidak enak sama teman-teman satu komunitas dan lain-lain gitu. Jadi saya mau Iya. Tapi di situ sih dipertanyakan kan? Iya, saya tahu kan? Itu jadi pertanyaan, makanya itu jadi materi saya juga pas kemarin stand up. Saya tidak setaat itu, bukti saya ada di sini. Saya domba yang kabur, bukan yang hilang. Gembala saya datang, saya pergi gitu kan. Saya kabur ini. Domba kabur ke Jogja. Iya, bukan hilang, kabur saya. Aduh, Priska, but I wanna get to know you better. Gue suka banget kayak dengan kesuksesan lu sekarang. Lu main film dari mana-mana. Kemarin itu main film Imperfect. Abis itu Agak Lain juga. Iya, dikit. Di Agak Lain di bagian mana ya? Bagian depan, cuman satu scene lewat gitu yang lagi lempar bola sama Ge Pamungkas ya. Jadi temannya Ge di situ. Ya. Lalu ada terakhir Kakak Bos. Ya. Nah, tapi sebelum Priska jadi aktor film nih, gue pengen tahu masa kecilnya Priska sendiri itu seperti apa sih? Tidak menarik sih. saya masa kecil saya tuh tapi ingat ya, masa kecilnya harus diceritakannya tetap aja lucu gitu. Iya, waduh, dibebani ya, harus lucu ya, mau sedih mau enggak harus lucu ya. Harus komedian gitu, kalau misalnya lu gak lucu ngapain gue undang.
Jadi saya tuh kalau saya bisa bilang diri saya tuh perantau sejati. Karena dari kecil aja lahirnya tuh udah bukan di tanah kelahiran orang tua saya gitu. Saya orang timur kan, Flores asli, orang tua juga Flores. Tapi saya lahir dan besar di Kalimantan. Karena bapak dan mama merantau ke sana, terus habis itu berpindah cuma 3 tahun di Flores SMA. Sisanya setelah lulus SMA saya merantau ke Jakarta 2014, terus pernah di Surabaya beberapa bulan, di Jogja 2 tahun, kemana-mana gitu. Jadi sampai sekarang ada di sini. Jadi saya orang timur tapi jarang di timur gitu. Intinya kayak gitu. Yeah. Tapi masa kecilnya Priska sendiri seperti apa? Was it like ribet banget karena temennya baru mulu, karena pindah-pindah mulu, atau you have like a good life? Baru iya, tapi saya tuh terbiasa dengan perbedaan kan. Jadi berpindah-pindah itu bukan masalah buat saya waktu itu di Kalimantan, karena memang lingkungan kita kan semua suku ada di situ, transmigran. Jadi kayak orang dari mana aja ada, dan pernah beberapa kali pindah ikut bapak dari kabupaten lain ke kabupaten lain, tapi masih di Kalimantan juga. Jadi udah biasa dengan yang kayak gitu. Cuman kalau masa kecilnya ada happy-nya ada enggaknya, karena masa kecil saya tuh wah saya kan anak hutan ya, jadi bebas banget main gitu loh sama teman-teman, ngerasain permainan-permainan masa kecil itu kayak gelantungan kayak Tarzan di hutan Kalimantan gitu-gitu tuh. Di belakang SMP kita aja ada hutannya, dan kita setiap jam istirahat main ke situ. Kaki saya banyak bekas luka masa kecil kayak gitu-gitu tuh. Saya seru sih, explore sih. Cuman nggak enaknya saya tuh punya banyak adik. Adik saya itu, saya sama adik saya jaraknya lumayan jauh, tapi merekanya deketan umurnya. Jadi mau gak mau saya terlibat dalam mengurusi mereka gitu. Kadang saya harus merelakan waktu main saya untuk nemenin adik, apa segala macam, nyuciin baju mereka di rumah kayak gitu. Gak enaknya cuma di situ. Saya mulai kayak pas mulai ada adik, aduh saya kok merasa terbatas ya ruang gerak saya semuanya. Ada berapa adik? 5 adik? Iya. Jadi ini 6 bersaudara? 7, saya punya kakak 1. Kakak 1? Iya, iya, saya anak kedua. Adik saya 5, cowok semua. Mungkin zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Cuman, itu juga. Cuman kebanyakan anak jadi rezekinya gak terlalu. Saya rasa itu di luar planning orang tua saya lah. Pasti mereka sendiri tidak pernah merencanakan punya anak sebanyak itu gitu. Jadi kayak ya itu terjadi aja gitu. Mungkin kurangnya edukasi tentang ya pernikahan harus anak segini karena pendidikan gini-gini, mungkin mereka nggak nyampe itu. Gue nggak tahu ya. Gue berapa kali ketemu stand up comedian gitu ya. Mereka semua bilang kalau misalnya stand up comedian itu mempunyai masa lalu yang kelam banget, makanya kita jadi lucu. Ya. Is that true for you? Kayaknya iya. Karena mungkin komedi itu tuh benar sih, kayak kita kan bilang kita sepakat kalau komedi itu jalan kita berdamai gitu. Kebanyakan anak-anak yang materinya ngebahas kehidupannya yang dulunya tragedi gitu-gitu dibuat jadi lucu, jadi komedi gitu kan. Kalau hidup kita baik-baik aja, kadang kita mentok nggak punya materi. Betul. Kadang gitu. Jadi nih stand up comedian kalau dia udah sukses biasanya jarang tuh mereka stand up lagi, karena mereka udah nggak tahu materinya apa. Kayak aduh apa ya keresahan saya, udah nggak punya keresahan di hidupnya. Kita memang butuh keresahan itu. Dan memang kalau di awal-awal kayak saya kan awal-awal materi saya jadi tang teng tong terus. Itu yang materi Katolik garis keras itu adalah materi pertama saya, karena pertama kali saya ketemu stand up saya tuh kerja di toko hijab. Jadi itu langsung jadi keresahan saya gitu kan. Awal banget membara gitu kan. Semangat misionarisnya tinggi. Jadi kayak masih kena kesini-sini, hidup makin baik, makin dicari-cari keresahan. Iya, jadi kayak ke hantuk kakinya dikit udah jadi keresahan gitu-gitu. Udah nggak dalam, jadi hal-hal yang biasa aja. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya selama masa kecil sendiri, lu emang lucu orangnya? Aduh saya nggak tahu lagi, tapi kayaknya nggak tahu ya. Tapi kalau di sekolah ya menurut saya tuh cukup suka bikin orang ketawa gitu. Sering bikin komedi demi teman-teman ketawa gitu-gitu. Iya. Alright. Kayak gitu. Kalau di sekolah ya, terutama SMA yang paling saya ingat jelas gitu. Kayaknya kalau waktu kecil banget, aduh saya tuh banyak ngerasa, saya umur berapa ya udah punya adik, umur 6 tahun udah punya adik lagi 1. Dan dari situ itu ternyata mama saya besoknya lagi lahiran gitu-gitu, berapa tahun kemudian gitu-gitu. Jadi adik saya numpuk tuh. Saya emang waktunya habisnya di rumah kebanyakan. Jadi main keluar itu pun kayak kabur-kaburan gitu. Ntar kalau di
ditangkap sama mama, dibawa pulang, dipukulin, dimarahin gitu-gitu. Udah sore harusnya di rumah gitu-gitu. Jadi kayak masa kecil itu main tapi kabur-kaburan dari rumah. Makanya happy karena bisa lepas sejenak gitu. Tapi kalau di rumah ya saya bantuin kerjaan orang tua sih. Kayak gitu. Iya karena ya banyak anak itu gitu. Dan lu juga gap antara lu dan adik pun juga lumayan jauh. Jadinya ya orang tua udah kewalahan, ya mau gak mau lu kadang-kadang suka terlupakan gak sih di antara anak-anak? Oh pasti gitu? dong. Ya, and that's why lu kayak harus paling lucu juga. Iya itu pasti banget itu, karena udah kebanyakan mereka juga kadang mungkin 4 dilupakan, 3 doang yang mereka ingat. Nah, jangan kan orang tua saya aja kalau lagi berdoa kan kita biasa mendoakan keluarga kita. Saya tuh harus ngitung. Karena kalau nggak kayak, entar adik saya siapa lagi yang belum kau sebut ya? Itu benar, itu kayak yang saking banyak ya kita harus kayak absen satu. Nah, ini yang satu di sini, yang satu di sini. Satu siapa ya gitu? Sampai mikir. Karena emang ya kebanyakan. Saya juga sering komplain ke mama saya. Dia setiap kali lagi, maksudnya ketahuan dia lagi hamil gitu, dia udah test pack dan positif. Orang pertama yang dikasih tahu pasti saya. Karena saya akan repot nanti kan. Kayak adik 1, 2, aku masih terima gitu. Pas udah yang seterusnya kayak, ma aku hamil lagi, sampai kayak gitu udah ngeluh, udah kayak dia selalu kasih tahu karena dia tahu aku pasti akan ngeluh dan nggak terima gitu. Kok lagi sih ma, aduh ma gitu. Kan saya yang harus beresin, mandiin, nyuciin popoknya gitu kan kayak ya capek banget saya. Ya. Nah, adik-adik saya semoga nonton lah. Mereka tahu dari kecil mereka. Ya ampun. Gitu. Jadi udah kayak ibu kedua gitu dong ya. Iya. Tapi dari Priska sendiri gitu, ketika tadi di Kalimantan, abis itu pindah kemana? Flores. Ke Flores. Ya. Oh jadi sempat pindah ke Flores dulu? Iya, 3 tahun. Saya SMA-nya di Flores. SMA di Flores Iya. malahan. Oke. Gimana rasanya balik ke tanah di mana? Tanah orang tua sih sebenarnya. Iya, betul. Karena saya sendiri saya ngerasanya saya Kalimantan banget gitu kan. Oh gitu? Iya, karena di Flores cuma 3 tahun. Saya cukup adaptasi pas pindah ke Flores dengan bahasa terutama logatnya gitu. Saya orang timur tapi saya nggak ngerti mereka cara ngomongnya apa. Terus mereka juga ternyata di sana tuh agak gimana ya, kalau misalkan orang ngerantau terus pulang pakai logat di perantauannya dia itu cukup dibully. Dalam artian kayak lu lupa nenek moyang kita ya gitu-gitu. Tapi mereka tuh nggak paham kalau saya ini lahir dan besar itu emang udah nggak di situ. Jadi dengan saya pulang logat saya masih ya kayak orang Kalimantan pada umumnya ngomongnya bahasa Indonesia yang kayak gini, mereka kurang terima. Kayak saya dikatain sombong, dikatain lupa daratan gitu-gitu. Ya itu saya cukup adaptasi sampai 9 hari saya sempat nggak sekolah Alpa. Wow. Karena saya nggak tahan sama teman-teman saya yang setiap kali saya ngomong diikutin dan kayak ngenyeh gitu loh. Kayak saya bilang enggak gitu. Kayak harusnya tidak gitu. Kata mereka gitu. Itu cukup adaptasi. Tapi ya naik kelas 2 saya udah lumayan slow. Dan abis itu dari SMA kelas 3 udah lulus, abis itu pindah kemana? Jakarta langsung ngerantau cari kerja. Sendirian atau? Sendirian. Karena kakak duluan udah ke Jakarta? Atau? Enggak. Jadi kakak saya itu tunanetra. Kakak saya tunanetra, jadi makanya di dalam keluarga saya begitu diandalkan gitu. Kakak karena cowok? Cewek. Kita berdua doang cewek. Oh yang lain cowok semua? Cowok semua tuh yang dibawa. Ya, ngerantau saya sendiri. Waktu itu saya niat emang kayak pengen ngerantau, pengen kuliah sebenarnya awalnya, pengen banget kuliah. Karena waktu itu saya ngeliat kondisi bapak saya udah mulai gak sehat gitu kan. Saya kayak udahlah saya cari duit sendiri aja deh pak, boleh deh gini. Diizinin merantau, saya kerja di toko hijab tadi? Belum. Oke. Toko hijab tuh 2017, ini saya 2014. Oke. Itu di Kelapa Gading. Oke. Di situ saya kerja resepsionis kantoran gitulah, kecil-kecilan. Nabung buat kuliah, tapi ternyata belum setahun saya nabung bapak saya meninggal. Jadi kayak planning yang tadinya udah disiapin udah nggak jadi gitu. Akhirnya ketika bapak meninggal balik lagi ke Flores atau? Enggak. Jadi baliknya tuh cuman urus prosesi penguburan dan lain-lain, sisanya saya harus balik kerja lagi karena adik saya masih kecil-kecil. Pas bapak meninggal tuh mereka masih pada kecil-kecil. Yang paling gede tuh SMP kelas 2, yang paling kecil tuh baru setahun, baru ulang tahun. Wah, setahun gila. Ya. Oke. Jadi mau nggak mau ya balik lagi kerja lagi gitu. Oke. Jadi kamu yang cari duit, apalagi bapak yang seharusnya tadinya menjadi tulang punggung keluarga karena meninggal, akhirnya kamu yang jadi tulang punggung keluarga untuk adik-adik juga gitu ya. Dan untuk ibu juga, untuk kakak juga gitu yang tunanetra. Wow. Yes. Lucu ya? Harus ketawa. Enggak sih, gue gak ketawa sih. I feel like kita harus ketawa. It's a very tough, it's a very tough life.
Ya, gimana sih rasanya jadi seseorang yang kayaknya mempunyai tanggung jawab begitu besar ketika lu masih umur segitu? Itu saya belum 20 bahkan. Iya. Jadi saya baru lulus SMA, baru 18, jalan 19 kayaknya. Ya nggak ada persiapan apa-apa sih. Jujur kaget aja di awal. Kaget semuanya kayak, wah kok gini ya gitu. Hal pertama yang saya pikirkan waktu itu pas diinfoin, saya sendiri tuh anak di perantauan yang ditunggu bahkan terakhir untuk pemakuan peti itu nunggu saya datang karena paling jauh. Itu yang paling pertama saya pikirkan ya adik saya yang bungsu. Saya malah nggak mikirin bapak saya kenapa meninggal atau apanya, itu nggak dulu. Kayak masa sih anak sekecil ini udah nggak punya bapak gitu loh. Itu yang saya pikirin. Pulang semuanya ngurus, saya nggak nangis semingguan itu. Saya benar-benar kayak di sana tuh kayak ada tradisi istri kalau habis ditinggal suami nggak balik keluar rumah kan, kayak di rumah aja. Jadi yang harus ngurusin sana sini surat kematian apa bolak-balik saya, kejar-kejaran sama harus balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu momennya Natal, masih Natal, jadi 28 Desember, jadi Natal tahun baru gitu masih pada liburan. Itu saya harus kejar-kejaran ngurusin itu segala semua. Nggak ada nangis, nggak ada apa. Cuman saya lupa kalau 1 minggu saya sibuk itu saya sampai nggak makan gitu-gitu, lupa banget. Akhirnya pulang lagi ke Jakarta saya sakit. Jadi sakitnya tuh pas di Jakarta. Gila, itu semuanya baru lepas tuh. Iya. Ya. Itu sakit yang benar-benar sampai kehilangan kurang lebih 15 sampai 20 kilogram. Gila. Sekurus itu cuma waktu seminggu 2 minggu. Dari situ. Nah itu mulai tuh sakit-sakitan tuh 2015, masuk 2015 sakit-sakitan sampai mama itu kayak ya udahlah pulang aja lah. Maksudnya ngapain sih kita berusaha kayak gini kalau adik-adik mau nggak sekolah juga, ya udahlah kalau takdirnya emang harus kayak gitu kan. Itu kayak udah kayak let's just quit. Ya. Pulang aja gini daripada sakit di tanah orang gitu. Pulang di pertengahan 2016 ternyata di rumah seminggu 2 minggu saya sehat. Jadi maksud saya mungkin karena saya jauh aja kali ya dari keluarga. Di saat lagi banyak tekanan sakit jadinya gitu. Setelah sehat saya izin ke mama, "Mak, tapi sekarang rantau lagi ya, ini kayak aku nggak tahu mau ngapain di kampung." Di sana standar sukses PNS, saya tentu belum bisa, SMA doang. Bapak punya tanah iya, tapi saya nggak bisa nyangkul dan lain-lain, saya nggak ngerti gitu kan, saya nggak bisa, badan saya terlalu kecil untuk ngerjain itu semua. Kayaknya untuk instan ya saya ngerantau lagi, cari kerjaan di luar lagi. Nggak diizinin karena punya riwayat yang kamu nanti sakit sendiri gitu-gitu. Saya kabur. Di akhir 2016 tuh saya kabur dari rumah. Kabur dari rumah? Saya kabur karena menurut saya itu saya bilang perantau ilegal yang kedua. Kalau yang pertama legal, diizinin, direstui keluarga. Kalau kedua itu enggak, jadi saya kabur. Pergi aja kau kalau kau tega gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu. Aku tega, aku packing gitu. Jangan pakai tasku ya gitu. Nah aku pakai kardus lah, nggak boleh pakai barang-barang yang ada di rumahnya dia, pokoknya intinya. Semuanya dia, saking kerasnya dia maksudnya sebenarnya dia nggak ikhlas saya pergi, tapi dia nggak bisa pakai cara yang lembut. Karena dia ya jaga egonya dia juga kan, kayak gue nggak boleh nih kelihatan lemah nahan anak gue gitu. Dia nggak mau kelihatan kayak gitu. Akhirnya ya saya pergi, orang saya nunggu angkot apa depan rumah, sampai bekas rontokan rambut saya disuruh pungut.